Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini terambil dari buku 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kita membacanya secara responsoria. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan dia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel berubah-ubah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya.
Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicara Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah dia di tempat tidurnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Suaramu Yesus, ku dengar suaramu Yesus, ku dengar suaramu Yesus, pikul salib ikutlah aku, peganglah tanganku Yesus, kuatkan Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 14 Januari 2024. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu 2 setelah Epifanias. Topik minggu, Yesus anak Allah dan Raja. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 14 Januari 2024 diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga Labadani Kristiandi Siregar dan istri Yusni Perawati Boru Simanullang beserta satu orang anak datang dari HKBP Resort Huta Baru Distrik 13 Asahan Labuhan Batu.
Alamat Darul Khairot, Gang Mangga nomor 31A, Sektor Perdatam. Yang ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 14 Januari 2024 telah pindah keluarga James Manurung dan istri Dame Pera DH Boru Huta Barat beserta 2 orang anak pindah jemaat ke HKBP Resort Jatiwaringin, Distrik 8 DKI Jakarta. Ubah Panahatan Silaban Duda pindah jemaat ke HKBP Resort Jatiwaringin, Distrik 8 DKI Jakarta. Keempat, pendaftaran pelajar studi khusus. Mulai hari ini Minggu 14 Januari sampai dengan 30 Januari 2024, gereja kita membuka pendaftaran pelajar studi khusus bagi jemaat atau non-jemaat yang sudah berumur di atas 20 tahun, jemaat tamu supaya membawa surat pengantar dari gereja asal jemaat, atau jemaat tamu yang hendak mengikuti studi khusus tersebut supaya mendaftar melalui situa sektor atau sekretaris Huria. Kelima, rapat Huria. Sabtu 20 Januari 2024 gereja kita akan melaksanakan rapat Huria mulai masuk jam 9 WIB sampai dengan selesai. Utusan setiap sektor 1 orang untuk mewakili 25 KK, 2 orang perwakilan setiap kategorial dan paduan suara. Undangan rapat Huria akan dibagikan melalui situa sektor masing-masing. Keenam, ibadah sekolah minggu dan para remaja. Minggu 21 Januari 2024 sekolah minggu dan para remaja KBP Sutoyo aktif kembali mengikuti ibadah minggu masuk jam 7.30 WIB. Yang ketujuh, pelajar CD reguler. Minggu 28 Januari 2024 pelajar CD reguler HKBP Sutoyo kembali aktif belajar masuk jam 13 WIB. Dihimbau kepada para pelajar CD reguler supaya hadir tepat waktu. Kedelapan, sumbangan. Diterima sumbangan dari paduan suara Genesis HKBP Sutoyo, bunga altar Minggu 14 Januari 2024, ucapan syukur atas ulang tahun ke-40 tahun paduan suara Genesis. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita sampaikan ucapan syukur kita dengan sukacita sambil bernyanyi.
Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui segala akal, adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1, mulai dari ayat 43 sampai 51. Demikian bunyinya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita ialah Yesus anak Allah dan Raja, sebagaimana yang disaksikan oleh Nathanael dalam nas kita ini. Dalam dunia leadership ataupun dunia kepemimpinan, seorang ahlinya mengatakan, apabila seseorang untuk sukses menjadi seorang pemimpin, maka dia harus menciptakan pemimpin-pemimpin di sekitarnya. Dalam penggambaran itu, seorang pemimpin apapun itu, apakah pemimpin sebuah negara, apakah dia memimpin sebuah perusahaan, dia harus membangun orang-orang di sekitarnya. Dengan membangun orang-orang di sekitarnya, maka akan mampu menopangnya. Apa tugas, apa pekerjaan, apa target, apa usaha yang mau dilakukan agar dapat mencapai hasil yang lebih baik. Saudara-saudara, pemikir ini atau ahli leadership ini, saya yakin bahwa dia terinspirasi dari sistem Yesus dalam bekerja maupun dalam membangun murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dalam nas kita ini,
Sebelum nas ini pun, sebelum ayat 43, sudah diberitakan bagaimana Yesus memilih atau memanggil orang-orang di sekitarnya. Termasuk Andreas, termasuk Simon yang disebut Petrus ya di kemudian hari, dan termasuk dalam nas kita ini Filipus dan sekaligus kemudian Nathanael. Dan mereka inilah awal-awal yang menjadi murid Yesus. Artinya Yesus memilih muridnya dan memanggilnya tentu tidak sekedar untuk dipilih, untuk dihadirkan agar ada teman Yesus bepergian ke tempat yang satu, ke tempat yang lain. Tentu sekali ada misi yang harus dibawa oleh para murid-muridnya. Namun yang kita lihat di sini bagaimana Yesus seorang organizer, mengorganisir penginjilan itu untuk mewujudkan misi Tuhan. Inilah yang sangat luar biasa kita lihat di dalam nas kita pada saat ini. Dan tentu bisa menginspirasi kita di dalam kehidupan, dalam membangun kehidupan, dalam bekerja, apakah kita sebagai pemimpin, seorang supervisor, ataupun di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Untuk kita dapat berhasil, jangan lupa bangunlah orang-orang di sekitar kita untuk menopang kita. Tak akan pernah orang berhasil dengan single fight. Yesus sendiri juga menyadari itu. Tidak mungkin di tengah dunia yang luas ini dengan segala persoalannya bahwa Yesus sendiri akan berhasil. Tapi dia membangun ya, orang di sekitarnya. Kita tahu pada akhirnya Yesus memilih muridnya 12 orang. Dan diperlengkapi agar mereka mampu menjadi saksi Kristus dan ikut serta menyuarakan tentang kebenaran Injil itu sendiri. Sebagaimana yang disaksikan oleh Nathanael bahwa Yesus adalah anak Allah dan Raja. Artinya Yesus bukan manusia biasa, tetapi Yesus yang datang dari Allah. Atau di awal Yohanes ini, pasal 1 ini dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia itu sendiri, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia itu, mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Artinya bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kehidupan manusia. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan oleh topik minggu kita, Yesus anak Allah, dia adalah Allah dan Raja. Dia adalah yang memimpin kita. Bukan raja secara politis di tengah-tengah dunia ini. Tetapi raja yang mengendalikan hidup kita, mengendalikan hati kita, agar kita hidup di dalam kebenaran Tuhan itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini juga kita bisa memahami penginjilan itu diawali oleh dua kata yang cukup sederhana. Apakah itu? Sebagaimana Yesus katakan kepada orang-orang yang dipanggilnya, dipilihnya, ikutlah aku. Hanya dua kata, gak panjang lebar. Tidak harus berdiri di khalayak ramai seperti ini, menyampaikan visi dan misi untuk menjadi pemimpin, untuk mereka mengikuti Yesus. Hanya sebuah kalimat sederhana, ikutlah aku. Kita tahu ketika Yesus memilih 12 muridnya, dari 12 berkembang menjadi 30, dari 30 berkembang kemudian menjadi ratusan orang, dan kita tahu yang akhirnya sampai saat ini yang mengikut Yesus sampai bermiliar orang di dunia ini yang percaya pada Yesus. Semua itu dia awali dengan kata ikutlah
aku. Namun walaupun ini diawali dengan kata ikutlah aku, seandainya ini pada hari ini melalui nas ini Yesus mau berkata kepada kita, ikutlah aku. Apa jawaban Anda? Ada yang mau ikut? Ikut ke saudara? Atau ada yang berkata, oh maaf Tuhan, aku masih muda gitu. Oh, ngikut Tuhan gak harus tua dulu. Karena sangat banyak alasan orang Kristen mengatakan ketika dipanggil, contohnya ikut ambil bagian dalam pelayanan. Oh maaf, anak saya masih kecil katanya. Wah, apa hubungannya? Saya masih muda. Murid-murid Yesus dipanggil ketika masih muda. Bukan setelah tua seperti saya. Udah ubanan. Jalan pun udah mulai bongkok-bongkok. Naik tangga di podium udah mulai goyang gitu. Enggak. Ketika seperti Anda ini mudanya. Timotius sejak remaja mendampingi Paulus. Ikut serta dalam pelayanan. Artinya bahwa perkataan Yesus kepada para muridnya dulu, ini juga untuk kita sekarang. Ikutlah aku. Atau mungkin kita akan mengatakan, oh maaf Tuhan Yesus, karirku belum begitu bagus. Tunggulah karirku bagus. Oh no. Bukan harus karirmu hebat dulu. Kalau kamu contohnya dalam pekerjaan, apakah di dunia pemerintahan kamu harus punya eselon 2 atau eselon 1 dulu baru ikut Yesus? Atau mungkin ada alasan yang lain mengatakan, oh tunggu Tuhan, aku kan masih sendiri Tuhan. Gua masih jomblo gitu kira-kira gitu ya. Tunggu ada pasangan dulu. Oh Tuhan panggil kita bukan ketika sudah berpasangan. Tapi di setiap waktu kehidupan kita, Yesus mau mengatakan kepada kita pada saat ini, ikutlah aku. Bagaimana kita mau hadir, mau menjawab apa yang dikatakan oleh Yesus, baik kepada muridnya dulu, baik kepada Andreas, baik kepada Simon Petrus, kepada Filipus, dan juga kepada Nathanael melalui nats ini. Dan selanjutnya juga murid Yesus yang lain, yang 8 orang lagi. Dia mengatakan ikutlah aku. Dan ada bahkan dari mereka sebahagian ada yang meninggalkan profesinya. Seperti kepada Simon Petrus, kepada Yakobus juga, Andreas juga, mereka ini adalah mantan-mantan nelayan. Mereka meninggalkan dunia kehidupan mereka. Yesus mengatakan, aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia. Namun tidak harus meninggalkan profesi. Tidak harus meninggalkan profesi. Matius itu juga punya pekerjaan. Sakeus juga punya latar belakang pekerjaan. Dia pemungut cukai. Dia tetap pemungut cukai. Tapi pemungut cukai yang jujur. Yang telah dibaharui oleh Kristus. Dia tidak korup. Dia tidak menipu orang. Dia tidak memeras orang dari cukai atau pajak. Karena pada zaman Tuhan Yesus bagi orang Yahudi, orang pemungut cukai itu dianggap ini pemilik dosa yang sangat besar. Dan anti keyahudian. Karena mereka sangat banyak bekerja untuk memungut cukai untuk penguasa ketika itu kerajaan Roma. Sehingga mereka dianggap tidak pro kepada masyarakat. Tetapi mereka hadir. Sakeus juga mengatakan, mulai hari ini saya akan bekerja dengan baik. Bahkan dia mengatakan, kalau ada yang saya korup, kalau ada yang saya korupsi, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat dari apa yang saya korup. Dia berani mengatakan itu di hadapan Yesus.
Artinya dia mau hidup baru, bekerja dengan baik, melakukan pekerjaannya dengan benar sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan. Dan dari sinilah kehidupan orang percaya sebenarnya. Kalau dikatakan dalam nats ini, ketika murid-murid dipanggil, mereka bagaimana membangun kehidupan yang baru, dan mereka membangun apa yang disebut dengan personal branding. Ya. Belakangan ini istilah personal branding ini sangat apa ya, sesuatu yang menjadi sorotan ya. Personal branding maksudnya yaitu pembentukan kepribadian yang punya pengaruh. Tidak sama dengan pencitraan. Kalau pencitraan itu mungkin hanya sementara. Ambil kamera, kemudian disuting, kasih sumbangan pada orang di pinggir jalan gitu loh. Pencitraan, wah ini baik banget ini orang gitu kira-kira. Tapi itu sampai di sana. Besoknya belum tentu. Besok belum tentu. Sama dengan konten-konten Anda, ya. Yang sekarang ini banyak yang nari-nari lah, yang gimana-gimana lah, ya. Hanya untuk konten gitu loh. Bukan yang sebenarnya gitu. Tapi kalau digambarkan personal branding itu adalah membentuk kepribadian, ya, membentuk kepribadian kita untuk menjadi sebuah habitus, menjadi sebuah kebiasaan yang baik, menjadi kebiasaan yang benar. Berarti itu hanya sementara. Tidak hanya untuk dikatakan orang kita baik, bukan hanya untuk itu. Tetapi hidup saya memang saya bentuk menjadi orang yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang mau kita lihat istilahnya, bahwa dalam hidup orang percaya sama seperti murid Yesus yang dipanggil ini, mereka membangun personal branding. Sama seperti Nathanael dalam nats ini. Ketika Filipus membawa dia, dan sebelumnya Filipus sudah berbicara kepada Nathanael, kami sudah melihat Mesias. Apa yang dikatakan dijanjikan oleh Musa di dalam kitab Perjanjian Lama, yang asalnya dari Nazaret. Kemudian Nathanael apa menanggapi? Mungkinkah dari Nazaret ada ditemukan hal yang baik? Ini yang mulai muncul tanggapannya. Kemudian Filipus mengajak dia, kalau gitu ayo kita ketemu aja, kau lihat aja dulu. Jangan dulu berpandangan negatif. Seakan-akan bahwa dari Nazaret itu tidak ada hal yang baik gitu. Memang pada zaman Yesus, kota Nazaret ini sebuah kota kecil. Hanya punya jarak panjangnya lebih kurang 2 kilometer. Punya lebar yang tidak terlalu lebar karena dia sebuah perkampungan yang memanjang gitu. Artinya kota yang tidak pernah diperhitungkan pada saat itu. Kota yang tidak pernah diperhitungkan. Dan yang kedua, kalau dikatakan Mesias itu datang dari Nazaret, itu dianggap itu pelecehan. Kenapa? Karena bagi mereka pusat agama, pusat kalau Tuhan mau datang harus dari kota Yerusalem, kota yang dibanggakan. Jadi seandainya dikatakan bahwa dari Yerusalem akan datang seorang Mesias, mereka otomatis yakin. Tapi dikatakan dari Nazaret, enggak mungkin dong. Masa dari sebuah kota kecil, ya. Jadi mungkin orang Yahudi ini sama seperti orang Batak, ya. Orang Batak juga begitu. Adi di hutamu, isi di kalangin nak. Mungkin doros isi di kalang, nedenggan nak. Uli musia itu anon kan? Isi di kalang do hutam. Ayo dong isi di kalak kapina baga anak buruin narobani kan? Kira-kira begitu. Arung wah pina ganteng sianina. Badung do bah, au mantara lain contohna ati. Puji diri hamamago gitu ya. Ya. Ini mirip-mirip dengan orang Batak ini Yahudi. Kalau bahasa Batak dikatakan
ayah dong mata tapon, neling kesian Nasaret. Hulu bulu lain. Ini yang muncul dari diri Nathanael. Tetapi setelah dipertemukan dia dengan Yesus, kemudian dia berubah. Di sini Nathanael seperti yang saya katakan, bagaimana dia memang membangun personal branding dia gitu loh. Dia tidak membiarkan diri dia orang yang suka curiga, ya. Kemudian dia mengatakan, atau Yesus mengatakan kepada dia, dari mana engkau mengenal aku? Gitu. Ketika dia tanya, Nathanael terkejut. Kok ini Yesus sudah kenal gua gitu loh. Padahal ini baru pertama. Oh, saya melihat kamu duduk-duduk di bawah pohon ara. Maksudnya di sini, kenapa Nathanael ditemukan duduk-duduk di pohon ara? Dulunya tidak ada ruang kelas untuk belajar tentang firman Tuhan. Belajar tentang hukum-hukum Taurat. Contohnya kita sekarang ada belajar CD seperti Warta tadi, ada ya? Ada dibuka pembelajaran CD, tidak ada. Orang belajar sendiri, dulunya belum dilengkapi, ada ruangan-ruangan, ada rumah, tempat untuk belajar. Orang akan mencari suasana yang kita katakanlah suasana tenang, suasana teduh, yaitu di bawah pohon ya, karena mereka tinggal di daerah gurun pasir, ya. Jadi sehingga mereka akan mencari suasana yang teduh, sehingga mereka enak untuk belajar. Gitu. Itu yang kenapa dikatakan, aku melihat kau duduk-duduk di bawah pohon ara. Artinya kau memang belajar tentang firman Tuhan. Kau belajar tentang hukum Taurat. Kau belajar dengan apa yang dikatakan oleh para nabi. Kau membacanya. Aku melihat kau di sana. Dan akhirnya Nathanael memiliki perubahan, itu dia. Itulah kesaksiannya sebagaimana topik kita minggu ini, di mana Yesus bahwa engkau adalah anak Allah dan raja orang Israel. Artinya di dalam kehidupan Nathanael secara pribadi dia membangun yang saya katakan lagi personal branding dia. Dia tidak mau menjadi seperti masa lalu. Yang curiga, yang ragu ya tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Untuk itulah kalau saya katakan, saya tanya, seandainya Tuhan mengatakan itu kepada kita sekarang, ikutlah aku. Masih ada yang ragu untuk ikut Yesus? Masih ada yang ragu? Mana tahu masih ada ragu. Tapi harus jujur ya. Jangan besok-besok datang pria ganteng menggodamu, kemudian mengajakmu meninggalkan imanmu. Oh, jodoh di tangan Tuhan. Jangan jadi budak. Bucin ya, bucin istilahnya. Jangan jadi bucin coy. Ya. Masa Tuhan menginginkanmu bahwa itu adalah jodohmu, biarpun kau mengkhianatiku, kira-kira begitu ya. Apa benar bahwa jodohmu harus mengkhianati Tuhanmu? Saya tidak yakin. Kau untuk sukses dalam hidupmu harus mengkhianati imanmu. Saya tidak percaya. Tapi saya percaya ketika kamu setia pada Tuhanmu, pada imanmu, karirmu semakin baik, jodohmu akan datang yang kamu cintai dan yang mencintaimu, bahkan sangat menyayangimu, gitu ya. Kau percaya dengan itu? Ya, harus percaya dong, apalagi mereka yang lagi nunggu-nunggu itu ya. Nunggu jodoh. Sutoyo itu gereja jodoh. Ya harus percaya dong. Ini sudah dari dulu-dulu. Ini yang kamang-kamang situa ini banyak yang kenalan ini di sini. Akhirnya mereka jadi keluarga, jadi situa juga banyak. Yang ikut paduan suara orang-orang tua di Sutoyo ini banyak. Maka disebut memang dari dulu ini bahwa Sutoyo adalah gereja jodoh. Rajin-rajinlah ke Sutoyo. Yakinlah. Percaya dong sama Tuhan. Percaya kan? Mungkinkah di gereja Sutoyo ini kamu akan menemukan jodohmu? Mungkin dong, kenapa tidak? Mungkin yang cewek
datang dari Priok bergereja di Sutoyo, kan gitu dia. Yang cowoknya datang dari Bekasi, gereja di Sutoyo, ketemu di sini kenalan. Tapi jangan berdoa pada Tuhan, ada terkadang ironis. Udah berdoa pada Tuhan, tunjukkanlah jodohku Tuhan. Gitu. Oke, datang bergereja seperti ini. Datang seorang cowok bilang sama cewek, horas itu, hai buru aduh itu, dak sangai katanya gitu. Ingatlah, sampai Yesus datang kedua kali jodohmu tidak akan datang. Hanya minta kenalan aja udah nolak. Kan itu ya. Banyak seperti itu. Terus jadi sombong gitu. Ya, tak sangai itu. Mungkin diberek penampilan di Bayok Korwa. Ya, tak songoni mah. Ya gitu ya. Artinya beragam cara Tuhan loh. Inang ini saya kenal di gereja. Lihatlah cantiknya. Iya dong, kalau enggak saya yang muji istri saya siapa? Kalau kau yang puji istri saya, bah, saya curiga, bah. Ini ketika latihan kur nih. Gua kan mimpin di depan, gua masih calon pendeta. Nah, ketika itu gua lah artisnya di sana gitu loh kira-kira, gitu kan. Saya mimpin sol mido gitu lah ya. Tiba-tiba ada datang cewek. Agak terlambat pula ini kan. Perasa sengaja juga gitu loh. Biar saya lihat nih. Ini ada cewek baru nih gitu kan. Ya selesai latihan kor, ya saya cari-cari sama teman. Itu siapa tadi? Buru apa? Gitu. Ya buru regar. Ya udah. Ya jatuh cinta gitu kan. Ya jadi dia jadian dong. Nah kan. Sampai sekarang, sampai kami udah marpahopu kan. Ya itu artinya di gereja saya bertemu dengan istri saya gitu ya. Artinya tidak mungkin kamu juga mengalami seperti itu. Tapi melalui firman Tuhan pada saat ini kita diangkat. Makanya kita membangun personal branding seperti yang saya katakan tadi. Memiliki kepribadian yang memang memberi contoh yang baik. Tahun ini HKBP orientasi pelayanannya disebut dengan okumene inklusif. Ya. Dengan tema yaitu membawa kebaikan bagi semua orang. Membawa kebaikan bagi semua orang. Artinya kehidupan kita, visi HKBP itu ialah menjadi berkat bagi dunia. Ya. Terinspirasi diambil dikutip dari Kejadian 12 tentang Abraham agar menjadi berkat bagi orang lain gitu. HKBP juga menjadi berkat bagi dunia. Untuk tahun 2024 dalam okumene inklusif ini bagaimana kita sebagai orang percaya membawa kebaikan bagi semua orang tanpa kecuali. Itu dikatakan okumene inklusif yang terbuka. Tidak hanya kepada sesama satu iman, tidak melihat status sosial, tapi terutama peduli dengan kehidupan umat manusia. Dan itulah Injil sebenarnya. Terbangunnya kepedulian. Peduli dengan persoalan kehidupan orang lain. Peduli dengan penderitaan orang lain. Para murid Yesus dipanggil dulunya juga ikutlah aku. Tujuan mereka adalah menyuarakan berita keselamatan itu sendiri. Menolong orang-orang yang terbeban hidupnya. Kehidupan yang menderita, mau menolong mereka, mau mengangkat mereka. Maka melalui tahun okumene inklusif HKBP ini, artinya kira-kira begini. Boleh terjadi ketika dikatakan ikutlah aku dan kamu ikut memberitakan Injil, kita mungkin boleh memahami bagaimana saya mungkin bisa melakukan. Saya hanya orang kecil, atau saya tidak mampu untuk melakukan itu. Ada seorang tokoh yang mengatakan begini. Mungkin ketika kita merasa kita hanya sebuah noktah atau satu titik di dalam sebuah lingkaran yang besar, ibarat bumi ini, ya, kita hanya sebuah titik kecil di dalamnya dari bumi yang cukup besar luar biasa. Untuk itu apa yang bisa untuk kita lakukan katanya? Tugas kita ialah yaitu
membangun lingkaran pengaruh kita. Lingkaran pengaruh. Gitu. Jadi artinya kita tidak membiarkan kita jadi pesimis, seakan-akan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus mampu membangun lingkaran pengaruh kita di sekitar kita. Agar kita memang, kalau saya katakan tadi di awal, membangun personal brandingnya, ya, akhirnya kita punya pengaruh kepada orang lain. Terutama dari pengalaman pribadi kita, contohnya dari kehidupan kita, memberi pengaruh. Dan inilah memang bentuk penginjilan itu tak selamanya, contohnya bagi-bagi brosur, ya. Tak selamanya harus seperti kami, harus menjadi pendeta, harus menjadi situa, tidak harus seperti itu dalam menyuarakan Injil. Tapi menyuarakan Injil juga harus nyata itu dari kehidupan kita. Rick Warren, penulis buku Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan, ya, ini bestseller beberapa puluh tahun yang lalu. Dia mengatakan begini, kesaksian pribadi kita adalah merupakan jembatan Yesus untuk bisa menyeberang dari hati kita kepada hati orang lain, katanya. Jadi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, dengan apa yang kita rasakan dan sekaligus menjadi kesaksian pribadi kita, bagaimana itu bisa menjadi sebuah jembatan sehingga Yesus bisa lewat di sana menyeberangkan dari hati kita kepada hati orang lain tentang pengenalannya akan Yesus. Sama seperti yang dia alami oleh Nathanael dalam nats ini. Filipus mengajak dia. Walaupun awalnya Nathanael jawabnya bertolak belakang. Enggak mungkin ada yang baik dari Nazaret. Ayo, lihatlah kita bertemu. Setelah dia bertemu, akhirnya Filipus bisa hadir menjadi jembatan Yesus. Dari hatinya, dari pengalamannya, dari apa yang dia lihat, saksikan tentang Yesus itu sehingga sampai kepada Nathanael. Sehingga Nathanael juga menjadi pengikut Yesus yang setia. Untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui khotbah minggu ini mau mengajak kita sebagai topik Yesus adalah anak Allah dan Raja, bagian dari kesaksian kita. Tapi sekaligus satu hal yang harus kita sadari, kepada kita juga Yesus berkata, ikutlah aku dan jadilah hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih dengan firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami di mana Engkau Yesus adalah anak Allah dan Raja. Kau adalah Tuhan yang menjadi manusia dan Raja yang memimpin kami, yang mengendalikan kami. Untuk itulah sewajarnya kami untuk tetap setia mengikut Engkau. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi dambaan kami. Dan hanya di dalam Engkaulah Yesus ada keselamatan itu Tuhan. Untuk itu pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu. Juga menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Agar orang-orang yang belum percaya dan belum menerima Engkau Yesus, Ia adalah Tuhan dan keselamatan, juga beroleh keselamatan. Dan juga menolong jiwa-jiwa baik di sekitar kami, di tengah dunia ini yang belum menerima Engkau ya Yesus sebagai Tuhan. Mampukan kami sebagai orang yang telah Engkau selamatkan, orang yang Kau kasihi, menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menyaksikan hanya Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami juga berdoa untuk perjalanan gereja-Mu secara khusus Tuhan.
pada hari Sabtu 20 Januari yang akan datang, gerejamu akan melaksanakan rapat jemaat sebagaimana yang telah diaturkan oleh aturan gereja untuk menetapkan program kerja HKBP Sutoyo dan juga anggaran. Untuk itu Tuhan berkati rapat jemaat yang akan dilaksanakan Tuhan, agar menghasilkan pemikiran dan juga program kerja dalam membangun kehidupan atau perjalanan umatmu secara khusus di HKBP Sutoyo ini. Kami juga bersyukur Tuhan atas kehadiran jemaat baru, yaitu keluarga Labadani Kristian di Siregar dengan Ibu Yusni Perawati Boru Manulang beserta satu orang anak mereka. Persatukanlah kami dalam persekutuan melalui cinta kasih-Mu, ya Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami juga mendoakan mereka yang pindah jemaat, yaitu keluarga James Manurung, Ibu Dame Vera Boru Huta Barat bersama 2 orang anaknya menjadi anggota jemaat HKBP Jatiwaringin. Juga keluarga Uba Panahatan Silaban juga menjadi anggota jemaat HKBP Jatiwaringin. Walaupun mereka tetap bersekutu di gereja HKBP Jatiwaringin, tetapi Tuhan tetap persatukan kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga berdoa untuk duka cita yang terjadi di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, di mana Bapak yang kami cintai, Bapak Koster Hutauruk, telah meninggal dunia, meninggalkan ibu kami Lisbeth Boru Siregar beserta anak-anak dan keturunannya. Kiranya Tuhan menjadi penghibur untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan terima kasih Tuhan bahwa hari-hari yang lalu mereka telah memberangkatkan orang tua kami ini ke Bona Pasugit untuk tempat peristirahatan sementara. Segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas semuanya itu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam mempersiapkan dirinya untuk memasuki tahun demokrasi pada tahun 2024 ini. Bahwa pada tanggal 14 Februari yang akan datang kami akan memilih pemimpin kami, baik juga perwakilan kami di legislatif, agar kiranya dapat berjalan dengan baik Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan menjauhkan segala hal-hal yang tidak baik, tapi biarlah bangsa kami dapat mengalami kemajuan melalui proses demokrasi yang dilaksanakan oleh bangsa dan negara kami untuk hari-hari yang akan datang. Baik kami pribadi lepas pribadi menyerahkan diri ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, baik di dalam studi kami, baik di dalam menggapai cita-cita kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik dalam bisnis kami, beragam hal Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dalam menjalani tahun 2024 ini ada tahun yang penuh pengharapan, tahun yang penuh berkat bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 256 dan mengumpulkan persembahan ke depan. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. 「
Yesus Putra Tunggalnya, Yesus Putra Tunggalnya, Dia hidup selamanya, kuasa-Nya tak berubah, kekal kerajaannya, kekal kerajaannya. Hanya Yesus Juru Selamat membebaskan manusia dengan darah yang kudus, dengan darah yang kudus. Keselamatan sudah nyata, bahagia selamanya. Oleh Yesus penebus, oleh Yesus penebus. Wahai orang yang berdosa dan yang hidupnya sengsara, karena bebanmu berat, karena bebanmu berat, datanglah pada Tuhanmu, serahkanlah deritamu. Yesus Tuhan Rajamu, Yesus Tuhan Rajamu. Hai semua umat kudus, serta yang berhati tulus, dan semua yang menang, dan semua yang menang. Marilah bersama-sama nyanyikan bersorak-sorak, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua,
yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang berada dalam gereja ini dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, kami dari majelis dan yang melayani pada Minggu pada sore hari ini menyampaikan selamat hari Minggu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.